Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita berjumpa lagi. Nah, hari ini saya ada pengen bikin tune control pasif ya. Kalau teman-teman tahu, ini saya sempat bikin tune control pasif yang 3 potensio. Agak ribet memang karena ini saya beli PCB kosongan, terus kita isi komponen, lihat skema. Bolak-baliknya jalurnya berantakan, walaupun suaranya mungkin sama. Ini untuk kreativitas boleh, tapi kali ini saya akan membahas bagaimana membuat tone control pasif yang lebih praktis. Nah, ini contohnya ini saya punya PCB, bisa beli di online, murah harganya, nggak sampai 5 ribuan ya. Ini PCB terdiri dari 4 potensio, terus ada beberapa komponen kecil-kecil. Ini tanpa power, jadi ini buat teman-teman pemula. Ini saya sarankan lebih mudah merakit ini ketimbang yang PCB yang kosongan. Kalau ini jelas di sini komponennya tertulis semua, plus minus, terus jenis in outnya, kemudian resistornya, kemudian pakai kapasitor tipe berapa ada. Kemudian di baliknya pun untuk penyolderan di baliknya, pin-pinnya nih jelas, ini rapi, tebal dan rapi. Nah, ini saya udah beberapa kali lebih senang merakit sendiri dan hasilnya cukup memuaskan karena selain tampilannya bagus, suaranya juga bagus, kemudian enak dilihat. Nah, ini salah satu contoh kalau untuk merakit teman-teman. Ini di bawahnya saya udah beli komponen pretelan namanya. Ini ada beberapa resistor. Saya lebih suka ini resistor yang setengah watt ya. Setengah watt, ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran yang ada di PCB. Kemudian di sini kan contohnya ya, ada 1K 1 kilo, ada 2K2 atau 2,2 kilo. Kemudian ada 5K6 1 kilo, terus yang terakhir adalah 1K5 atau 1,5 kilo. Nah, beberapa komponen yang ini. Nah, di sini adalah resistor yang 1/4 watt semua saya pakai. Kemudian ini adalah jenis kapasitor. Kalau saya bilang mirip tantalum. Kalau di sistem itu monolitik ya. Monolitik tuh ya ukurannya sama dengan yang keramik maupun yang milar, sama, yang penting ukuran sama. Ini ada beberapa ukuran yang nanti akan saya pasang sesuaikan dengan catatan yang tertulis di dalam PCB-nya. Kemudian saya juga menggunakan potensiometer ya, ini untuk 6 pin karena ini saya rakitnya jenis tone control yang stereo. Jadi 6 pin ini untuk kanan dan kiri. Jadi ini saya ada 4 buah. 4 buah. Saya pakai yang 50 kilo. Jadi 4-4-nya 50 kilo. Nanti untuk bass, treble, kemudian volume dan middle. Nah, ini untuk untuk masangnya sangat mudah sekali. Buat pemula mungkin selain hobi, sekalian mencoba untuk praktek ya, bagaimana menempatkan komponen-komponen yang sesuai, kemudian bagaimana menyoldernya yang rapi. Nanti hasilnya setelah jadi baru kita rangkaikan ke MP3 atau ke amplifier yang kita buat. Nah, ini untuk komponen ya. Komponen-komponen ini saya coba ini pasang. Ini kalau untuk milar atau untuk kapasitor harus dibaca ukuran-ukurannya. Jadi ini yang saya pegang ini adalah kecil ya, mungil. Ini di sini tertulis 223. Nah, di sini tinggal cocokkan aja 223. Nih, 223 ini kalau kita balik sana, ini ada beberapa 223. Ini dorong ya, belokan dulu, nanti baru kita solder. 223 ada 2 buah. Ini 223 juga di sini. Nah, untuk potensio nanti masang lebih baik paling terakhir, belakangan. Kemudian yang 1 biji ini untuk 224. 224 di sini cuma 1 buah.
Ini bolak-balik nggak ada masalah karena ini tanpa polaritas. Jadi kanan kirinya main plusnya tidak dicantumkan, jadi milar, monolitik atau seramik itu sama. Komponen yang boleh dibolak-balik seperti dengan resistor. Kemudian yang dua buah ini adalah 473. 473 dua buah. Tinggal kita cocokkan lubangnya. 473 lagi. Nanti kita solder belakangan. Yang penting tidak jatuh dulu. Kemudian ini ada 5 buah. Ini 222. 223. Cut dulu ya. Yang 222 yang kita pasang di pin yang tertulis 222. Kita dorong. Ini sama 222 juga. Kemudian yang ini 223. Dia terdiri dari 2 buah. Yang satu adalah 224. Ya. Untuk kapasitor sudah terpasang semua. Nah, sekarang tinggal saya pasang yang resistor. Saya pakai resistor yang 1/4 watt. Nilainya beda-beda. Nah, tentu buat teman-teman yang pemula atau yang hobi perlu belajar untuk gelang-gelangnya aja. Jadi 1 kilo. Kakinya kecil-kecil kalau resistor, kurus. Ini 1 kilo juga. Kemudian ini yang 2,2. 2,2 ada beberapa resistor. Ini sambil masang, sambil perhatikan angka atau kode yang di PCB maupun di resistornya supaya tidak keliru ya. Ini 2,2 juga, 2K2 istilahnya. 2K2 itu atau 2 kilo 2 ohm. Ya, ini yang 5K6 ada 2. 5K6 ada 2. Tinggal kita solder nanti yang rapi. Kemudian yang terakhir adalah 1K5 atau 1,5 kilo ohm. Ya. Nah, yang terakhir setelah resistor dan kapasitor sudah terpasang, ini kita punya 4 buah potensio. Ya, kakinya ada 6 masing-masing. Pelan-pelan kita masukkan ke lubang pinnya. Kemudian kita dorong. Nah, kalau di bawah seperti ini, nanti setelah disolder baru kita potong. Ini potensio ada 4
mudah masangnya sebenarnya, karena semua jarak lubang itu persis seperti ada yang di PCB maupun di komponennya. Ya, nah ini sebentar lagi akan saya lakukan penyolderan supaya tinggal pakai nanti ya. Ini kira-kira yang bentuk komponen setelah saya pasang tapi belum saya solder. Ya, untuk itu saya solder sebentar teman-teman. Nah teman-teman, tadi penyolderan saya untuk penyolderan saya nggak lihatkan supaya untuk mempersingkat waktu. Inilah hasil akhir setelah komponen saya solder. Jadi 4 potensio masing-masing berfungsi bass, treble, volume dan middle, ada 4 ya. Nah ini adalah hasil solderan yang tadi berantakan. Ini setelah kita solder satu-satu, kemudian kita lakukan pemotongan dengan tang potong. Jadi tadi kakinya masing-masing panjang, kita lakukan potongan sesuai ketinggiannya. Nah setelah rapi, kita cek ulang aja apakah ada solderan kita yang menempel satu dengan yang lain. Kalau sudah rapi, ini tinggal kita lakukan pemasangan di amplifier maupun ke MP3-nya. Jadi di sini ada 3 pin, di kiri ada 3 pin. Nah pin ini gunanya adalah in dan out. Untuk teman-teman nggak usah bingung, karena di PCB sudah tertulis ya. Ini contohnya ya. Ini adalah volume, kemudian treble, kemudian middle, kemudian bass. Untuk yang di sebelah kanan saya, ini ada inputnya potensial atau tone control tersebut. Ini inputnya ngambil dari outputnya MP3, kemudian di sini ada out ya, masing-masing 3 pin. Ini out juga sama, ada 3 R, ground dan L. RL itu untuk kanan kiri, groundnya tidak boleh terbalik, selalu ground adalah sama dengan di negatifnya. Ini untuk outputnya kita ngambil di inputnya amplifier. Jadi kita kalau solder 3 kaki, ini yang dari MP3, kemudian ini yang input ke amplifier. Nah nanti baru kita tes ya. Jadi buat teman-teman pemula, demikian yang saya bisa jelaskan hari ini. Kira-kira mudah nggak untuk membuat tone control pasif 4 potensio atau 4 putaran ya. Jadi ini yang cocok untuk pemula, dipasang di 8403, PAM 8403 bagus juga, atau PAM 8610 ya cocok juga. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.